teman-teman, kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Dan saya akan membahas seperti biasa persaingan yang ada di IPL atau Liga Premier Inggris. Kita tahu bersama bahwa The Gunners Arsenal itu masih memimpin klasemen. Ada 28 poin di sana, unggul 2 poin di atas juara bertahan The Citizens, Manchester City yang ada 26 poin. Tapi pada akhir pekan ini saya tertarik untuk melihat bagaimana perjalanan dari Chelsea. Chelsea sudah keluar dari zona Champions, dari 4 besar. Ya, ketika Newcastle itu membuat kejutan, menghajar Tottenham Hotspur di kandang Spurs. Ya, dengan kemenangan 2-1. Mereka ada di posisi 4 besar. Di posisi ketiga masih tetap ditempati oleh Spurs. Namun selisih poin Spurs dan Newcastle itu hanya terpaut 2. Spurs 23, Newcastle 21. Newcastle memiliki poin yang sama dengan Chelsea 21, tapi mereka unggul dalam selisih gol. Itu yang membuat Chelsea terlempar keluar di posisi kelima. Posisi keenam itu ada MU. Nah, menarik yang saya bilang di sini karena tim asuhan Graham Potter, pelatih yang menggantikan Thomas Tuchel ini, itu akan bertandang ke markas Brighton. Nah, Brighton ini adalah mantan klub dari Graham Potter sebelum ia pindah ke The Blues. Nah, di tangan Graham Potter kita tahu bersama, ini mereka berlari dengan sangat kencang pada musim ini. Bahkan mereka mampu mengalahkan United di pekan pertama bermain di Old Trafford. Yang mereka ini tim yang sangat bagus, kuda hitam. Tapi sekarang mereka itu turun jauh. Sekarang mungkin ada di peringkat ke-9 kalau nggak salah ya. Mereka ada di bawah karena mereka mengalami turbulensi. 7 pertandingan terakhir Brighton itu tidak pernah menang. Ya, mereka ada 3 kali imbang dan 4 kali kekalahan. Ini yang sangat menyedihkan. Kekalahan terakhir mereka dialami saat bertandang ke Etihad, kalah dari pasukan Pep Guardiola dengan 3-1. Sekarang mereka akan berjumpa dengan The Blues. Ini pertandingan yang syarat emosional menurut saya. Kembalinya Potter itu ke markas mantan klubnya. Tentunya bagi Leandro Trossard dan kawan-kawan ingin membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan The Blues. Jadi hati-hati bagi Potter, jangan sampai tergelincir di mantan klubnya sendiri, karena Brighton tentunya akan termotivasi ya, karena ini emosional buat mereka dan mereka bisa memberikan perlawanan sengit. Karena pertandingan kemarin ketika saya lihat itu antara Chelsea melawan MU yang berakhir imbang 1-1 di Stamford Bridge, Chelsea kurang begitu bagus bermain ya, gol pun itu datang dari penalti ya, itu dari Jorginho. Jadi saya rasa wajar, pantas kalau mereka menuju ke Brighton itu dengan rasa was-was dan harus waspada ya, karena dengan permainan yang agresif yang akan dilakukan oleh Brighton ini bisa menyulitkan bagi Chelsea. Tergantung bagaimana sekarang bagi Graham Potter untuk menyiapkan starting 11 dia menghadapi Brighton. Siapa yang akan dia mainkan? Apakah ada perubahan-perubahan lagi yang akan terjadi di lini belakang? Karena kan setiap pertandingan selalu berganti-ganti. Memang ada beberapa pemain juga yang cedera ya secara bergantian ya, termasuk N'Golo Kante ya sebagai gelandang terbaik dia. Tapi ini saya pikir tidak menjadi alasan karena kedalaman skuad dari Chelsea itu oke, bahkan lebih bagus dibandingkan Brighton. Kalau sampai mereka kalah, ini akan semakin sulit dalam persaingan di papan atas. Karena ingat, sekarang sudah ada kuda hitam Newcastle di bawah Eddie Howe. Mereka bagus, hanya 1 kali kalah dalam 12 pertandingan terakhir Newcastle, dan itu kekalahan mereka dialami melawan Liverpool di Anfield. Jadi sekali lagi ini pertandingan yang harus hati-hati bagi Chelsea, dan Chelsea saya rasa harus bisa menang. 3 poin menjadi harga mati buat mereka kalau mereka masih ingin bersaing ada di 4 besar ini zona Champions. Saya bergeser ke pertandingan lain, Liverpool yang sedang ada di peringkat ke-8 dengan 16 poin. Sayang mereka kalah lawan tim juru kunci Nottingham Forest dengan 1-0. Ini yang menyedihkan. Mereka boleh mengalahkan tim seperti City dengan 1-0 ya, di kandang. Mereka sebelumnya mendapatkan 6 poin, menang lawan City, menang lawan West Ham, tapi kemudian mereka di luar dugaan kalah. Ini yang mengagetkan banyak orang. Lawan juga Nottingham Forest, tim promosi yang sekarang menjadi juru kunci. Jadi mereka harus hati-hati sekarang. Mereka akan menjamu Leeds. Saya rasa kalau bicara dengan Leeds, bagi pasukan Jurgen Klopp ini keterlaluan kalau bermain di Anfield dan mereka sampai kehilangan poin. Seri aja terasa sudah kalah buat mereka ya. Jadi ini 3 poin yang harus mereka dapatkan sehingga mereka masih bisa untuk berharap berada di persaingan masuk ke 4 besar. Karena bagi Liverpool menurut saya 4 besar aja udah bagus di akhir musim. Kalau mau lihat mereka berkat agak sangat sulit, 3 kali kalah loh.
Itu belum memasuki 15 pertandingan aja udah tiga kali kalah. Ini kan sudah sinyal berbahaya bagi Jurgen Klopp. Nah, sekarang Jurgen Klopp harus bekerja keras untuk bisa masuk di 4 besar, paling tidak di posisi ketiga atau posisi keempat. Ya, kalau untuk bisa menjadi juara memang sulit pada musim ini. Realistis mereka harus ada di posisi 4 besar dan harus menang melawan Leeds. Dan saya kira kalau bicara presentasi ini 55, 45 atau 60-40 bahkan untuk The Reds Liverpool yang bisa mengatasi Leeds. Kemudian City itu akan bertarung melawan Leicester. Leicester kemarin baru menang besar dengan 4 gol, jadi bagus mereka. Jamie Vardy dan kawan-kawan itu dari juru kunci itu naik sekarang 4 tingkat ke atas. Tapi kalau melawan pasukan Pep saya rasa berat juga bagi Leicester yang tidak konsisten, dan bagi City butuh kemenangan. 3 poin akan menjadi tujuan akhir mereka. Dengan Haaland yang makin gacor, 15 gol luar biasa buat Haaland, dan ini bakal menjadi pencetak gol terbanyak di IPL pada musim ini ya. Dan pasti gawang dari Leicester selalu akan terancam, dan Haaland adalah orang pertama yang mungkin saja bisa menggetarkan gawang Leicester, karena mereka juga punya pemain-pemain di belakang Haaland itu bagus-bagus. Tinggal pilih mau Grealish, Foden, Riyad Mahrez, mereka punya Kevin De Bruyne, punya Rodri, punya Bernardo Silva, banyak punya Ilkay Gundogan, Cancelo yang bisa bergerak dari flank. Jadi ini kedalaman squad yang bagus bagi City. Makanya ketika banyak yang mengunggulkan City untuk bisa mempertahankan gelar juara pada musim ini, saya pikir oke. Ya saya bisa setuju melihat mereka, walaupun memang ada Arsenal juga lagi terbang tinggi dan memungkinkan juga bisa menekan City ya. Dengan posisi mereka 2 poin di atas kan oke. Apalagi mereka pada akhir pekan ini akan menjamu Nottingham Forest, dan pasti mereka akan memenangkan pertandingan. Main di kandang kalau melawan Forest, mereka akan hajar Forest dengan bahkan mungkin di atas 2 gol kalau menurut saya, karena Arsenal tidak mungkin ingin menyelesaikan pertandingan dengan imbang, apalagi kalah, karena mereka takut di bawah itu ada City yang di atas kertas akan mampu mengalahkan Leicester. Makanya mereka beruntung untuk bisa mendapatkan Nottingham Forest. Namun bagi pasukan Arteta harus tetap waspada, berhati-hati, tidak boleh menganggap enteng. Boleh yakin tapi jangan terlalu berlebihan walaupun bermain di kandang. Dan kemenangan memang sudah di depan mata bagi Gabriel Jesus dan kawan-kawan. Tinggal kita akan melihat berapa gol yang mereka akan ciptakan ke gawang Nottingham Forest. Kita bicara dengan MU. Ya, MU sekarang akan bermain di kandang menjamu West Ham United. MU juga harus menang kalau ingin masih aman di posisi untuk mendekati di zona Champions. Karena kalau imbang apalagi kalah melawan West Ham, ini akan menggeruskan mereka bisa turun. Mungkin bisa peringkat ke-7 ke-8 lagi buat mereka. Makanya juga ini pertandingan penting. Walaupun ini bermain itu di kandang ya, tapi setelah bermain imbang kemarin dengan Chelsea, saya pikir West Ham akan memberikan perlawanan sengit, karena West Ham juga tidak mau kalah. David Moyes akan menyuruh timnya untuk tampil all out karena itu bermain di Old Trafford. Tapi ini kesempatan bagi MU harus kembali. Apakah dengan Ronaldo ditampilkan lagi setelah dihukum kemarin, tergantung dari sosok Erik ten Hag sebagai pelatih untuk bisa mengakomodir kehadiran Ronaldo kembali ke dalam skuad atau ke dalam starting 11. Oke, sampai di sini pembahasan saya untuk preview menjelang pertandingan di akhir bulan ini, yaitu pekan ke-13 di Liga Premier Inggris. Sampai jumpa di next video. Ciao.